Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 99, Chapter 122, Tali yang Putus, Bagian 1. Nidhogg, naga paling tajam. Namun sekarang, seorang elf terengah-engah di atas tubuh naga yang telah berhenti bergerak. Aku harus pergi. Dua anak panah menancap dari mata naga yang masih terbuka lebar. Dari ujung anak panah yang tertanam hingga ke mata panahnya, cairan otak berwarna putih mengalir keluar. Jika tidak punya cukup tenaga untuk menggali, maka tembak lurus ke depan. Faradis mendekat hingga mereka bisa saling melihat wajah di mata masing-masing, dan akhirnya berhasil menembakkan anak panah ke otak naga itu. Begitulah cara ia menghentikan seekor naga. Semuanya, bangun. Namun kejayaan kemenangan itu hanya sesaat. Suara Faradis bergetar saat ia berteriak kepada rekan-rekannya. Aku membunuh naga itu. Tapi ini belum selesai. Karena bukan hanya satu naga yang mengincar pohon dunia. Kita harus segera kembali. Atas perintah Faradis, para prajurit yang tersebar di mana-mana mulai bangkit sambil menahan erangan kesakitan. Mereka telah mengerahkan segalanya hanya untuk membuka jalan bagi satu anak panah, tetapi mereka belum bisa beristirahat. Nidhogg sedang memanjat pohon dunia. Seolah-olah jeritan dari pohon dunia muda di kejauhan bisa terdengar hingga ke sini. Sial. Mata semua orang masih menyala, tetapi tubuh mereka sangat kelelahan. Naga dewasa adalah bencana yang nyata, dan para prajurit harus mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan niat jahatnya. Kehancuran sedang mendekati pohon dunia, tetapi para prajurit tidak berada di tempat yang seharusnya. Roar. Pada saat itu, bersama dengan auman naga, cahaya terang tiba-tiba menyembur dari ujung cabang pohon dunia. Meski hanya sesaat, cahaya itu bersinar begitu terang hingga semua orang tanpa sadar menatapnya. Kehadiran kuat yang memaksa bahkan Faradis yang kelelahan dan para prajurit yang terluka untuk mengangkat kepala. Di hutan para elf, di titik tertinggi Ausurin, bersinar cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti cahaya bintang yang naik ke langit. Biarkan bintang itu terbit. Naga itu jatuh. Pohon dunia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi para elf. Karena itu, bahkan August yang hanya seorang tamu mampu menciptakan situasi ini. Karena ia adalah penyelamat yang melindungi pohon dunia tadi malam. Mengapa kau ingin bertemu kami, ksatria manusia? Para tetua elf duduk terpencar tanpa jarak yang seragam. Meskipun ksatria yang melindungi pohon dunia berdiri di hadapan mereka, mata para tetua yang belum sepenuhnya keluar dari mimpi buruk tentang Nidhogg masih tampak tajam. Aku memiliki sesuatu yang mendesak untuk disampaikan, itulah sebabnya aku meminta pertemuan ini. Namun August memanfaatkan momen itu untuk menuntut tempat duduk di hadapan para tetua. Mantan komandan pengawal kekaisaran itu tahu betul bahwa tidak ada saat yang lebih rapuh daripada ketika seseorang dilanda kecemasan. Kebencian para elf terhadap kekaisaran telah lama mengakar, dan satu-satunya kesempatan August untuk menembus pertahanan mereka adalah sekarang. Katakan. Absilon. Tolong hentikan distribusi teh bernama Tujon di sini. Saat August berbicara, bibir para tetua mengeras. Karena kata-kata ksatria tua itu bukan permintaan kompensasi, melainkan pernyataan yang sama sekali tak terduga. Mengapa kau menyuruh kami berhenti menjual teh yang baik-baik saja? Sebesar apapun jasamu melindungi pohon dunia, mencampuri urusan internal kami sudah melampaui batas. Penolakan mulai terdengar dari berbagai arah. Menjual daun tujon kepada manusia adalah jalur dan peluang baru bagi para elf. Bahkan jika Geronimo duduk di sini, ia tidak akan langsung menyetujui permintaan ini. Sepertinya aku terlalu belak-belakan. Namun August adalah orang yang mengetahui cerita di balik layar yang belum diungkapkan para elf. Mata mantan komandan pengawal kekaisaran, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengungkap kebenaran, bersinar tajam. Apa yang ingin aku katakan adalah, tolong hentikan distribusi narkoba ke kekaisaran. Apa yang baru saja kau katakan? Cahaya merah mulai berkelip di mata beberapa tetua, seolah kata-kata August menembus mereka seperti anak panah. Aku tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Ksatria di hadapanku ini terlalu berbahaya. Aku tidak bisa lagi menerimanya sebagai tamu. August merasakan perubahan jelas pada tatapan para tetua yang memandangnya, lalu tersenyum tipis. Pada akhirnya, para elf tahu bahwa Absilon adalah narkoba. Mengapa kau mencoba memengaruhi kami dengan kebohongan sekasar ini?
Seperti yang diharapkan dari ksatria angku kekaisaran, jika kalian terus menjual Absilon, hutan yang baru dihuni itu tidak akan aman. Ksatria yang akhirnya mengungkap kebenaran itu bisa melihat niat kotor seseorang di balik semua ini. Seperti yang diduga, para elf bukanlah titik awalnya. Semuanya bermula dari Brigantes, ibu kota kekaisaran. Apa yang sebenarnya kau katakan? Tetua yang paling banyak bersuara mewakili Geronimo mengerutkan kening. Kupikir kalian akan menyadarinya suatu hari nanti. Namun kata-kata berikutnya dari ksatria tua itu sepenuhnya di luar dugaan. Jelas bahwa kekaisaran saat ini sedang goyah dan otoritas keluarga kekaisaran melemah. Aku mengerti niat kalian untuk memanfaatkan kesempatan itu demi melampiaskan dendam yang telah lama menumpuk. Dunia luas bernama kekaisaran masih berdiri tegak di atas mayat tak terhitung jumlahnya. Dan hal yang sama berlaku bagi dunia para elf. Yang membakar pohon ibu dunia adalah naga paling sempurna, tetapi yang merebut hutan para elf di barat adalah kekaisaran. Kau terlalu banyak bicara, ksatria manusia. Seberapapun kau menghunus pedang demi pohon dunia, pernyataanmu barusan sudah melewati batas. Tatapan setajam embun beku musim gugur. Tekanan yang begitu kuat, seolah tidak mengizinkan komentar lebih lanjut. Karena jasa yang telah kau berikan, aku akan membiarkanmu pergi dengan nyawamu. Apapun yang Ogus katakan, para elf tidak berniat menghentikan balas dendam hutan. Tidak pernah ada waktu ketika kekaisaran yang perkasa segoyah sekarang. Jadi mereka berpikir bahwa dengan menyebarkan racun sedikit lagi dan mengumpulkan kekuatan, mereka bisa melepaskan diri dari pengaruh kekaisaran. Kalian tidak boleh salah paham, tuan-tuan. Kekaisaran tidak melemah. Ogus setia pada kekaisaran. Dan pusat dari kekaisaran adalah keluarga kekaisaran. Yang melemah hanyalah kekuatan keluarga kekaisaran. Para bangsawan kekaisaran terus memperbesar kekuatan mereka tanpa satupun perang besar. Kini pengaruh mereka telah begitu kuat hingga tidak bisa dikendalikan hanya dengan otoritas keluarga kekaisaran. Para bangsawan telah lama mencari alasan untuk mengibarkan bendera mereka sendiri. Ogus mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ada orang-orang di kekaisaran yang percaya bahwa hanya diperlukan satu retakan kecil untuk merobohkan tembok kokoh dan mengakhiri era Swordmaster. Dan menurutku, tempat ini adalah alasan dan dalih yang sempurna bagi mereka untuk mengangkat bendera itu. Mereka sedang menggigit tali yang selama ini mengikat mereka. Siapa sebenarnya dirimu? Karena terlalu lama terkurung, para elf tidak bisa melihat gambaran yang lebih luas. Namun ksatria di hadapan mereka memaksa memperluas pandangan mereka dengan peringatan tajam. Namaku Ogus. Ogus melepas tudung abu-abu dan mengangkat pedangnya. Sarung hitam yang dihias mewah, kontras dengan penampilannya yang usang. Permata merah di ujung gagang, tepat di tengah, memancarkan pola bercahaya. Aku mantan komandan pengawal kekaisaran. Seekor naga buas. Dan pedang yang menahan naga itu. Ogus kini memegang lambang kekaisaran yang hanya bisa dikenakan oleh segelintir orang. Penjualan Absilon pada akhirnya juga akan menjadi racun mematikan bagi kalian. Ogus, mantan komandan pengawal kekaisaran. Seorang ksatria yang ingin menuntaskan misi yang belum selesai meski berada di titik terendah hidupnya. Ia mempertaruhkan segalanya untuk misi terakhirnya. Langit pagi perlahan mengusir kegelapan dengan energi musim semi yang semakin kuat. Meski tadi malam penuh keributan, pagi ini terasa sunyi. Namun Vlad terbangun dari tidurnya karena suara burung yang riuh di telinganya. Kicauan burung pagi terdengar ceria. Berisik sekali. Vlad terpaksa membuka mata sambil mengerang. Kauaung. Perban yang membalut seluruh tubuhnya terasa menekan dari segala arah. Seolah tangan gadis yang sambil menangis mengoleskan berbagai obat masih menempel di tubuhnya. Kalau begini terus, aku bahkan tidak bisa mati. Tubuhnya dipenuhi luka akibat niat jahat yang paling tajam. Namun bagi Vlad, rasa hampa di dalam dirinya lebih sulit ditahan dibandingkan rasa sakit yang nyata di sekujur tubuh. Apa aku terlalu berlebihan? Meski tidak terlihat jelas, kekuatan mental juga merupakan sumber daya yang bisa terkuras. Tadi malam, Vlad melampaui batasnya dan memanggil dunia yang dalam. Dan kini dampaknya menghantam tubuhnya, bahkan lebih berat daripada pikirannya. Rasanya mirip saat ia memaksakan kekuatan suara. Kapten, kenapa Anda sudah bangun? Karena berisik. Berisik? Goethe yang masuk untuk melayani membuka mata lebar, terlihat bingung dengan jawaban Vlad. Bukankah sekarang sangat tenang? Berlawanan dengan ucapan Vlad, pagi ini justru sunyi dan jernih, khas hutan elf. Goethe mulai mengecek pendengaran Vlad dengan menjentikan jari di sana-sini, mengira ada yang salah akibat pertarungan kemarin. Apakah telinga Anda terluka saat bertarung kemarin? Tidak.
Ia memeriksa, tetapi Vlad tahu betul bahwa masalahnya bukan itu. Anak-anak ini berisik sekali. Benar-benar. Bahkan sekarang, Vlad mengerutkan kening mendengar kicauan di atas kepalanya. Goethe tidak akan tahu. Saat ini, ruangan ini dipenuhi suara cicitan kecil, rengekan, dan dengkuran halus. Seekor burung muda bertengger di kepala Vlad seperti di rumah sendiri, mengepakkan sayap kecilnya yang bahkan belum bisa terbang. Ha! Vlad mengangkat tangan dan mengusap wajahnya, menanggapi keributan para anak kecil itu, yang hanya bisa ia abaikan dengan menutup mata. Dunia dalam yang dipanggil secara paksa belum sepenuhnya tenggelam ke dalam dunia mental Vlad, seperti kolam yang airnya masih terus beriak. Sepertinya aku tidak akan bisa tidur selama beberapa hari karena gangguan mereka. Sambil berusaha mengabaikan para roh, Vlad melirik pedang yang terbaring di samping tempat tidur, terlihat di sela jari yang menutupi wajahnya. Pedang perak yang dikelilingi roh-roh muda seperti dirinya. Disinari matahari pagi yang menembus masuk, tampilannya tampak anggun. Ngomong-ngomong, Kapten. Pedang apa ini? Aku baru pertama kali melihatnya. Pedang yang memancarkan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang melihatnya. Pertanyaan Goethe terasa wajar, dan Vlad menjawabnya dengan jujur. Pedang milik Swordmaster. Hah? Mereka bilang begitu. Para elf yang mengatakan. Pedang perak yang bersamanya tadi malam. Begitu Vlad selesai berbicara, pedang Swordmaster itu bersinar seolah menanggapi. Jadi, Master? Swordmaster? Jangan ribut sendiri. Di sini sudah cukup berisik. Sebuah legenda dan kehormatan. Pedang perak mulia yang akan tetap memancarkan cahaya meski tersembunyi di antara seluruh harta dunia. Namun tatapan Vlad menjadi rumit dan dalam saat menatap pedang itu. Aku benar-benar harus menanyakan soal ini. Seorang pria yang berkata akan membunuh naga. Seorang pria yang melihat dunia roh yang kini terlupakan. Dan seorang pria yang menghunus pedang kekaisaran. Jelas, pria itu menyerahkan pedang ini kepadaku dalam mimpi. Seolah-olah pedang ini memang milikku. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.